Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Halo, selamat datang. Selamat bergabung dalam seri penelitian kualitatif. Hari ini masih membaca buku berkaitan dengan metode kualitatif dari bukunya Asosiat Profesor Bapak Dedi Rianto. Bapak Dr. Dedi Rianto. Rekan hebat tinggal pasang saja earplug-nya, beraktivitas sambil mendengarkan materi yang berkaitan dengan metode atau penelitian kualitatif. Check it out. Cara menggunakan metodologi literatur. Sebelum memutuskan untuk menggunakan metode spesifik untuk studi, penulis sarankan peneliti untuk membaca literatur metodologis yang relevan. Jika peneliti ingin menggunakan kelompok fokus dalam studi kualitatif, biasakan diri peneliti dengan gambaran umum terperinci tentang keadaan riset kualitatif saat ini. Peneliti dapat memperoleh ikhtisar ini dengan membaca buku teks atau pengantar bidang. Lihat juga beberapa jurnal yang relevan dan lihat apa yang telah diterbitkan di sana dalam beberapa tahun terakhir. Maka, peneliti harus mengidentifikasi publikasi yang relevan tentang metode pilihan peneliti dengan membaca buku khusus dan contoh-contoh penelitian sebelumnya menggunakan metode ini. Langkah pertama akan memungkinkan peneliti mengambil keputusan untuk metode tertentu dalam konteks alternatif yang ada dan pengetahuan tentang mereka. Langkah kedua akan mempersiapkan peneliti untuk langkah-langkah perencanaan yang lebih teknis untuk menggunakan metode ini dan untuk menghindari masalah dan kesalahan yang disebutkan dalam literatur. Keduanya akan membantu peneliti memberikan penjelasan yang terperinci dan singkat tentang mengapa dan bagaimana peneliti menggunakan metode dalam penelitian yang dilakukan. Ketika peneliti menulis laporan dan seterusnya, peneliti lain akan meninjau literatur metodologis di bidang penelitian dan akan membantu menjawab pertanyaan seperti apa tradisi metodologis alternatif atau kontroversi. Apakah ada cara yang bertentangan untuk menggunakan metode ini yang dapat peneliti ambil sebagai titik awal? Misalnya jika peneliti memutuskan untuk menggunakan pendekatan teori beralas untuk penelitian, mungkin bermanfaat untuk membaca tentang dua versi yang dikembangkan oleh Strauss and Corbin tahun 98 dan Glasser 92. Jika peneliti ingin menggunakan analisis wacana, mungkin perlu membaca tentang berbagai versi, misalnya Parker 2004, Potter and Wetherall 98, dan Willig 2003, untuk melihat perbedaan, alternatif, dan kekuatan atau kelemahan satu pendekatan yang lain. Dalam membaca dan menulis tentang metode penelitian, tinjauan literatur metodologis di bidang itu akan membantu peneliti dan pembaca laporan penelitian untuk melihat pendekatan dan temuan peneliti dalam konteks yang lebih luas. Banyak manfaat yang diperoleh dari penggunaan literatur lainnya dalam penelitian kuali. Selain dapat digunakan untuk melatar belakangi masalah yang akan dipelajari, Strauss and Corbin 89. Antara lain, memberikan stimulus dan kepekaan teoritik, walaupun penggunaan literatur bukan hal utama, serta meningkatkan kepekaan teoritik peneliti, khususnya mengenali hal yang penting pada data. Informasi kemudian memaknainya. Hal ini untuk memberikan kemudahan dalam membuat perumusan masalah. Dengan mempelajari dan mentelaah penelitian terdahulu akan memberikan kemudahan dan petunjuk terkait penelitian yang akan dilakukan, memberi dukungan tambahan terhadap keabsahan hasil penelitian, serta memberikan manfaat lainnya dari penggunaan literatur yang relevan. Selain itu, dapat memberikan keabsahan dan ketepatan serta berbagai rasionalisasi adanya perbedaan dan persamaan teori atau konsep
dari hasil temuan penelitian yang dilakukan. Selanjutnya, manfaat lainnya kemudahan dalam rangka menyusun naskah atau daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada para informan atau responden. Adanya daftar pertanyaan menjadi acuan awal dan untuk meyakinkan subjek mengenai tujuan penelitian dan dapat berkembang sesuai dengan kondisi di lapangan. Bagaimana dan di mana menemukan literatur? Nah, secara umum, pertanyaan tentang di mana mencari literatur yang relevan akan bergantung pada topik penelitian. Jika peneliti ingin mengetahui apakah perpustakaan peneliti yang biasa menyimpan literatur yang dicari, peneliti bisa pergi ke perpustakaan dan memeriksa katalog. Ini bisa memakan waktu dan membuat frustrasi jika buku ini tidak tersedia. Jika peneliti mengetahui perpustakaan mana yang menyimpan buku atau jurnal yang dicari, peneliti dapat mencoba untuk mendapatkan akses internet ke perpustakaan. Oleh karena itu, peneliti harus membuka halaman peneliti satu atau beberapa perpustakaan, atau gunakan tautan ke beberapa perpustakaan secara bersamaan. Contohnya adalah kopek.ac.uk untuk 24 perpustakaan univ utama dan perpus Inggris, atau www.ube.uni-karlsruhe.de/hilib-n-kpk.html. Untuk sebagian besar perpustakaan univ Jerman, tetapi juga banyak univ Inggris atau Amerika. Di sana peneliti dapat menemukan ikhtisar lengkap dari buku-buku yang ada atau informasi untuk melengkapi daftar referensi peneliti. Untuk mendapatkan buku, peneliti masih harus pergi ke perpustakaan, tetapi peneliti akan tahu kemana harus pergi, dan apakah itu tersedia atau harus dipesan terlebih dahulu. Untuk artikel jurnal, peneliti dapat menggunakan mesin pencari seperti work.mimas.ac.uk. Ini akan membawa peneliti ke indeks kutipan ilmu sosial yang dapat peneliti cari, penulis, judul, kata kunci, dan sejenisnya. Jika peneliti ingin membaca seluruh artikel, peneliti harus terdaftar, atau peneliti dapat membeli hak untuk mengunduhnya. Hal yang sama berlaku dengan beberapa layanan publikasi online yang diselenggarakan oleh penerbit seperti Sage. Di online sagebook.com, peneliti dapat mencari semua jurnal yang diterbitkan oleh penerbit ini, baca abstraknya, dan dapatkan tanggal referensi yang tepat secara gratis. Jika peneliti perlu membaca seluruh artikel, peneliti harus menjadi pelanggan layanan atau jurnal, atau membeli artikel dari halaman rumah, atau melihat apakah perpustakaan peneliti telah berlangganan jurnal yang menerbitkan artikel. Peneliti juga harus menggunakan literatur teoritis, metodologis, dan empiris yang merujuk pada topik, area, dan pendekatan peneliti. Ini akan membantu peneliti melihat apa yang ditawarkan materi peneliti dalam konteks yang lebih luas. Memberitahu peneliti tentang bagaimana melakukan riset dan memberitahu peneliti masalah apa yang harus dihindari. Internet menawarkan banyak layanan pendukung yang membantu peneliti menemukan literatur. Pada akhirnya, tinjauan literatur yang baik akan menjadi bagian dari laporan penelitian. Bab 4. Teoritis dalam penelitian kuali. Penelitian kuali disebut juga sebagai teori lensa atau teori perspektif seperti yang dikemukakan Creswell 2009. Teori ini digunakan sebagai pedoman dalam membuat pertanyaan, proses, dan metode pengumpulan dan analisis data. Salah satu perbedaan penelitian kuali dan kuanti dilihat dari sisi teori, di mana teori digunakan sebagai pedoman pengajuan pertanyaan, pengumpulan data, serta melakukan analisis data pada penelitian kuali. Sebaliknya, kuantitatif teori diuji berdasarkan hasil temuan di lapangan. Jumlah teori dalam penelitian kuanti disesuaikan dengan banyaknya variabel yang akan diteliti, tetapi sebaliknya, pada penelitian kuali bersifat holistik dan jumlah teori yang digunakan lebih banyak dan komprehensif karena disesuaikan dengan fenomena yang perkembangannya terjadi di lapangan.
Peneliti harus memahami teori agar memiliki wawasan dalam memberikan solusi dari suatu kasus penelitian. Teori menjadi modal untuk memahami konteks dari suatu penelitian dan akan menjadi panduan atau instrumen dalam memahami konteks suatu penelitian. Untuk dibutuhkan kalian peneliti dalam memperoleh data dan informasi secara mendalam melalui informan atau partisipan berdasarkan bagaimana data tersebut diperoleh, bukan berdasarkan apa yang dipikirkan peneliti. Data dan informasi yang diperoleh berdasarkan kondisi real yang terjadi di lapangan dan bukan direkayasa. Peneliti harus memahami apa yang dialami, dirasakan, serta dipikirkan oleh partisipan atau informan dan tidak melakukan pemaksaan. Untuk itu dibutuhkan pemahaman peneliti terhadap teori secara mendalam dan wawasan luas serta komprehensif dalam memaknai suatu teori, sehingga diharapkan akan menjadi human instrument. Teori memberikan pemahaman konseptual yang kompleks dan komprehensif tentang hal-hal yang tidak dapat dijabarkan. Bagaimana masyarakat bekerja, bagaimana organisasi beroperasi, mengapa orang berinteraksi dengan cara tertentu. Teori memberi para peneliti berbagai lensa yang melaluinya untuk melihat yang rumit dan masalah sosial, memusatkan perhatian mereka pada berbagai aspek data dan menyediakan kerangka kerja untuk melakukan analisis mereka. Teori seperti interaksionisme, fenomenologi, dan teori kritis dapat digunakan untuk membantu merancang pertanyaan penelitian, memandu pemilihan data yang relevan, menafsirkan data, dan mengusulkan penjelasan tentang sebab atau pengaruh. Artikel sebelumnya dalam seri ini telah membahas beberapa metodologi yang digunakan dalam kuali penelitian. Peneliti kuali juga sangat bergantung pada teori yang diambil dari ilmu sosial dan humaniora untuk memandu proses penelitian mereka dan menerangi temuan mereka. Kerangka teoritis. Kerangka teoritis disajikan pada bagian awal disertasi dan memberikan alasan untuk melakukan penelitian untuk menyelidiki masalah penelitian tertentu. Pertimbangkan kerangka teoritis sebagai model konseptual yang membangun rasa struktur yang memandu penelitian. Ini memberikan latar belakang yang mendukung penyelidikan dan menawarkan pembenaran bagi pembaca untuk studi tentang masalah penelitian tertentu. Ini mencakup variabel yang ingin diukur dan hubungan yang ingin dipahami. Pada dasarnya ini adalah tempat menggambarkan teori dan membangun kasus untuk menyelidiki teori itu. Kerangka teoritis adalah persentase tentang teori yang menjelaskan masalah tertentu. Kerangka teori adalah ringkasan teori tentang masalah tertentu yang dikembangkan melalui tinjauan penelitian sebelumnya pada variabel yang terlibat. Ini mengidentifikasi rencana untuk investigasi dan interpretasi temuan. Kerangka teori melibatkan alasan yang didukung dengan baik dan diatur dengan cara yang membantu pembaca memahami dan menilai perspektif peneliti. Tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa hubungan yang diusulkan tidak didasarkan pada naluri atau tebakan pribadi semata, melainkan terbentuk dari fakta yang diperoleh dari penulis penelitian sebelumnya. Strategi untuk mengembangkan teoritis. Berikut adalah beberapa strategi untuk mengembangkan kerangka teoritis yang efektif. Periksa judul tesis atau disertasi dan masalah penelitian. Masalah penelitian menjangkar seluruh studi Anda dan membentuk dasar dari mana membangun kerangka teori Anda. Lakukan curah pendapat tentang apa yang dianggap sebagai variabel kunci dalam penelitian. Jawab pertanyaan faktor apa yang berkontribusi pada efek yang diduga. Tinjau literatur terkait untuk menemukan bagaimana para sarjana menangani masalah penelitian. Identifikasi asumsi dari mana penulis mengatasi masalah. Buat daftar konstruk dan variabel yang mungkin relevan dengan studi Anda. Kelompokkan variabel-variabel ini ke dalam kategori independen dan dependen.
Tinjau teori-teori ilmu sosial utama yang diperkenankan dalam bacaan kursus dan pilihan teori yang paling dapat menjelaskan hubungan antara variabel-variabel kunci dalam studi yang diteliti. Diskusikan asumsi atau proposisi teori ini dan tunjukkan relevansinya dengan penelitian. Kerangka kerja teoritis digunakan untuk membatasi ruang lingkup data yang relevan dengan memfokuskan pada variabel-variabel spesifik dan mendefinisikan sudut pandang spesifik atau kerangka kerja yang akan peneliti ambil dalam menganalisis dan menafsirkan data yang akan dikumpulkan. Ini juga memfasilitasi pemahaman konsep dan variabel sesuai dengan definisi yang diberikan dan membangun pengetahuan baru dengan memvalidasi atau menantang asumsi teoritis. Pikirkan teori sebagai dasar konseptual untuk memahami, menganalisis, dan merancang cara untuk menyelidiki hubungan dalam sistem sosial. Untuk itu, peran berikut yang dilayani oleh teori dapat membantu memandu pengembangan kerangka kerja. Berarti dengan mana data penelitian baru dapat ditafsirkan dan dikodekan untuk digunakan di masa depan, menanggapi masalah baru yang tidak memiliki strategi solusi yang diidentifikasi sebelumnya. Sarana untuk mengidentifikasi dan mendefinisikan masalah penelitian. Sarana untuk meresepkan atau mengevaluasi solusi untuk masalah penelitian. Cara membedakan fakta-fakta tertentu di antara akumulasi pengetahuan yang penting dan mana fakta yang tidak. Sarana memberikan data lama, interpretasi baru, dan makna baru. Berarti untuk mengidentifikasi masalah baru yang penting dan meresepkan pertanyaan penelitian paling kritis yang perlu dijawab untuk memaksimalkan pemahaman masalah. Sarana memberikan anggota disiplin profesional dengan bahasa yang sama dan kerangka acuan untuk menentukan batas-batas profesi mereka. Dan berarti membimbing dan menginformasikan penelitian sehingga dapat pada gilirannya memandu upaya penelitian dan meningkatkan praktek profesional. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa teori yang digunakan dalam penelitian harus bersifat relevan atau sesuai dengan kehidupan dari objek yang diteliti. Teori yang digunakan dapat dipercaya, kebenaran, dan keasliannya, di mana teori digunakan bertujuan untuk memberikan penjelasan atas perilaku dan sikap tertentu serta tujuan lainnya, yaitu sebagai panduan umum untuk meneliti gender, kelas, dan ras. Struktur dan gaya menulis. Kerangka teoritis dapat berakar pada teori tertentu. Dalam hal ini, pekerjaan rekan diharapkan untuk menguji validitas teori yang ada dalam kaitannya dengan peristiwa, masalah, atau fenomena tertentu. Banyak makalah penelitian ilmu sosial masuk ke dalam rubrik ini. Sebagai contoh, teori realisme periferal yang mengkategorikan perbedaan yang dirasakan di antara negara bangsa sebagai yang memberikan perintah, yang mematuhi, dan yang memberontak, dapat digunakan sebagai sarana untuk memahami hubungan yang saling bertentangan di antara negara-negara di Afrika. Sebuah pengujian dan teori ini adalah sebagai berikut. Apakah teori realisme periferal membantu menjelaskan tindakan intranegara seperti perpecahan yang disengketakan antara Sudan Selatan dan Utara yang mengarah pada penciptaan dua negara? Namun mungkin tidak selalu diminta untuk menguji teori tertentu dalam makalah, tetapi untuk mengembangkan kerangka kerja Anda sendiri, dari mana analisis Anda tentang masalah penelitian berasal. Berdasarkan contoh di atas, mungkin paling mudah untuk memahami sifat dan fungsi kerangka kerja teoritis jika dipandang sebagai jawaban atas dua pertanyaan dasar. Apa masalah atau pertanyaan penelitian? Misalnya, bagaimana hubungan individu dan negara selama periode konflik? Mengapa pendekatan merupakan solusi yang layak? Yaitu membenarkan penerapan pilihan atas teori tertentu dan menjelaskan mengapa konstruksi alternatif ditolak. Saya bisa memilih untuk menguji model instrumentalis atau circumstantialis yang dikembangkan di antara teori konflik etnis yang mengandalkan teori sosial ekonomi politik untuk menjelaskan hubungan individu negara dan untuk menerapkan model teoritis ini pada periode perang antar negara.
Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini berasal dari tinjauan literatur dan pembacaan kursus, dirangkum dan dianalisis di bagian selanjutnya dari makalah, dan kesenjangan dalam penelitian yang muncul dari proses peninjauan. Dengan pemikiran ini, kerangka teori lengkap kemungkinan tidak akan muncul sampai setelah menyelesaikan tinjauan literatur secara menyeluruh. Biasanya, sebagai masalah penelitian dalam makalah, rekan memerlukan kontekstualisasi dan informasi latar belakang sebuah teori, memerlukan kerangka kerja untuk memahami penerapannya pada topik yang sedang diselidiki. Saat menulis dan merevisi bagian ini dari makalah penelitian rekan, ingatlah yang berikut. Jelaskan dengan jelas kerangka kerja, konsep, model, atau teori spesifik yang mendukung studi, termasuk mencatat siapa ahli teori kunci di